Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Dengan saya sendiri, Prafika Duri Irwan, dengan NIM 250222254. Rekan saya ada Saya Nurul Dayana, NIM 25022252. Saya Rahmadani dengan NIM 25022256. Saya Rahmi Sasmita dengan NIM 25022257. Dan saya Rifatul Aulia dengan NIM 25022259. di sini kelompok 2 akan mengobservasi TK Al-Musawir tentang perkembangan sosial anak usia dini dengan mata kuliah sosial anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini sesi wawancara saya dengan keluarga saya sendiri, yaitu adik saya di rumah. Mama Caca, kita mau nanya tentang profil pengembangan sosial anak kita yang di rumah. Menurut Mama Caca, apakah pengembangan sosial Caca itu sudah sesuaikah dengan usianya, terlambatkah, atau sudah melampaui batas sesuai usianya gitu? Gimana menurut Mama Caca? Menurut saya sudah sesuai. Kita dilihat dari kemampuan berkomunikasi berteman dan aturan di rumah. Waktunya tidur, waktunya makan, waktunya sekolah, belajar. Oh, berarti sudah sesuai dengan usianya ya, karena dia komunikasinya udah lancar gitu ya, cara seperti dia bermain sama temannya, dia sudah sangat memahami. Berarti anak mama sudah sesuai berarti ya dengan usianya. Lalu apakah ada yang lain yang perlu, atau yang bimbingan, atau yang perlu dibantu anaknya dalam apa gitu misalnya? Saya rasa masih diperlukan bimbingan karena untuk mengendalikan emosi. Oh iya. Seperti dia suka masih marah gitu ya. Marah, menangis. Berarti emosinya masih belum terkendali ya di saat dia masih mungkin ada sesuatu yang diinginkannya. Berarti itu yang perlu Oke, Mas Caca. Untuk yang kedua, tentang stimulasi perkembangan sosial anak ini, apakah ada stimulasi yang dilakukan? Lalu melalui apa gitu, Mas Caca? Apakah ada? Ada. Biasanya saya lakukan di keluarga adalah mengajak anak bermain bersama, mengajarkan sopan santun, seperti mengucapkan maaf, terima kasih, tolong, permisi, lalu memberikan perilaku yang baik dan mengajak anak berinteraksi dengan tetangga lainnya. Seperti bergaul dengan tetangga ya, biar tidak anak ini tertutup ya, Mama Caca. Jadi ada ya stimulasi di rumah. Ada. Izinkan Mama Atala mengganggu waktunya sebentar. Di sini Ibu mau tanya ke Mama Atala tentang perkembangan aspek sosial Atala yang terjadi di rumah. Di sini Ibu mau tanya ke Mama, bagaimana profil perkembangan sosial Atala? Apakah sudah sesuai dengan usianya, Mama? Terus apakah perkembangan terlambatnya atau sesuai atau melampaui usianya kalau menurut Mama? Kalau menurut Mama usianya udah cukup pas ya, tapi tentang emosinya belum terkontrol. Oh gitu, di emosinya. Kalau di usianya udah ya, Ma, tapi pengontrolan emosinya belum lagi, Ma. Oh, misalnya kayak apa tuh, Ma, pengontrolan emosinya? Oh, kalau emosinya belum ada. Misalnya gimana ya? Iya. Oh, berarti suka gimana? Marah dia. Oh, suka marah-marah nggak jelas gitu. Jadi yang dari Mama di rumah itu apa solusinya untuk menenangkan Atala tadi, Ma? Kalau dia marah-marah tuh dibiarkan aja dulu, Bu. Oh, dibiarkan dulu, Ma. Ya, terus nanti barulah Ya baru apa tuh namanya tuh? Oh, diajak bicara. Oh gitu, baik Mama. Berarti kan udah sesuai ya, Ma, dengan usia lah ya, Ma ya. Oke, selanjutnya stimulasi perkembangan sosial anak ini, apakah ini melakukannya itu dengan cara bagaimana, Mama? Misalnya melakukan stimulasi ini kan seperti rangsangan, seperti apa Mama melakukannya itu, Ma, kalau di rumah? Kalau di rumah, kalau untuk yang baik-baik diajarkan yang baik-baik.
Oh, berarti diajarkan yang baik, dicontohkan langsung ya Ma. Berarti Atala ini mencontoh dia dari apa yang Mama ajarkan gitu. Oke, makasih Mama Atala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Tia, Pika hari ini mau observasi di TK Ibu, TK Al Musawir. Izin ya Bu. Ya, boleh. Baiklah Bu, sedikit mau bertanya-tanya sama Ibu, ya Bu ya. Ini ada pertanyaan tentang perkembangan sosial anak usia dini Bu. Yang pertama Pika mau tanya ke Ibu, bagaimana pengembangan keterampilan sosial anak di TK? Baik, kalau pengembangan keterampilan sosial biasanya kami lakukan yaitu dengan kegiatan bermain berkelompok, diskusi sederhana, dan kegiatan berbagi dan bekerjasama antara anak-anak. Berarti ada kegiatan bermain, kegiatan bersama dengan anak gitu ya Bu ya. Iya. Baiklah. Yang kedua ada lagi yang mau dikatakan Bu, apa saja metode yang digunakan dalam stimulasi keterampilan sosial anak ini Bu? Metode yang kami lakukan secara umum digunakan yaitu bermain, ada bermain peran, demonstrasi, bercerita, dan pembiasaan dilakukan di setiap hari atau di pagi hari. Di pagi hari, berarti pembiasaan pagi itu selalu dilaksanakan ya Bu ya. Oh, Dengan yang cara berbaris di halaman sekolah, berbaris atau pembukaan kebiasaan kajian ya Bu ya. Oke Bu, lanjut Bu. Dalam pengembangan keterampilan sosial anak usia dini ini Bu, pengembangan yang lebih difokuskan pada prososial atau perilaku sosial ini Bu? Kalau pengembangannya lebih difokuskan kepada perilaku prososial seperti berbagi, menolong, dan bekerja sama. Disertai juga dengan pembentukan perilaku sosial seperti disiplin dan tanggung jawab. Oh, berarti anak diajarkan disiplin, tanggung jawab, itu yang awalnya kita dasari ya Bu ya. Tentunya aja kalau bertanggung jawab apabila dia bermain di area permainan sepertinya menggunakan APE, setelah bermain dia akan mengumpulkan mainannya di tempat semula yang dia ambil. Oh gitu, baik Bu. Oke Bu, lanjut Bu untuk pertanyaan yang keempat. Dalam pelaksanaan pengembangannya terkait pertanyaan dari nomor 3 tadi ya Bu ya, masalah yang mana yang lebih ditemui pada anak ini Bu? Masalah yang ditemui pada anak yaitu anak sulit berbagi, anak cenderung egosentris, mudah marah, menangis, kurang percaya diri, dan sulit mengikuti aturan yang ada di kelas. Di kelas ya. Biasanya dalam kesepakatan kelas ada anak yang melanggar walaupun udah dibilang sama ibu guru kita sebelum belajar ada kesepakatan kelas ya, ternyata juga ada yang melanggar gitu. Jadi memang perkembangan sosial anak ini emang dari awal kita terapkan, baik itu di pembiasaan pagi, cara anak bermain bersama, cara guru mengembangkannya lagi Bu. Makasih ya Bu Tia. Iya baik Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Rifatul Aulia. Saya mau meminta izin kepada Ibu untuk mengobservasi TK Al Musawir ini. Di sini Rifka akan bertanya tentang apakah perkembangan sosial anak usia dini ada dirancang dan dibuatkan RPP atau RPP-nya Ibu? Terima kasih untuk pertanyaan Pak. Perkenalkan saya Bu Ar yang mengajar di TK Musawir kelompok B1. Mengenai apakah sosial emosional sudah dirancang di RPP dan SPA sudah, karena itu adalah kegiatan yang pasti ada sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi sudah dirancang dan itu sudah termaktub di dalam kurikulum TK. Berarti sudah terstruktur ya Bu pembelajarannya? Baiklah Ibu. Dan apa saja model pembelajaran yang digunakan untuk stimulasinya Ibu? Ya, stimulasi yang digunakan di sini yaitu stimulasi kegiatan integratif, bermain
sambil belajar terus kegiatan pengembangannya yaitu pembelajaran berbasis bermain dan juga pembelajaran tematik integratif dan juga kegiatan kerja kelompok. Terima kasih Bu, saya lanjutkan pertanyaan kepada teman saya ya Ibu. Baiklah Ibu, saya Rahmadani akan melanjutkan pertanyaan yang tadi. Apakah kegiatan pembelajarannya terintegrasi atau kegiatan khusus? Seperti apa kegiatannya Ibu? Seperti yang itu biar saya jawab ya. Perkenalkan saya Bu Yuli, mengajar di TK Musawir Lokal B2. Dalam pembelajaran di TK kami biasanya kami memang melakukan pembelajaran secara integrasi yang kegiatannya seperti contohnya bermain peran, bermain kelompok dan serta pembagian makanan bersama teman-teman. Terkadang kami juga melakukan kegiatan khusus seperti bergotong royong yang dilakukan secara sederhana. Bersama-sama ya Bu? Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi Bu, satu lagi pertanyaannya, bagaimana penilaian dan evaluasi yang dilakukan? Boleh. Silakan Ibu. Saya akan lihat dan di lapangan. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Ibu Evi Marlina. Berkelas kelompok D3. Di sekolah ini kami melakukan itu 4 penilaian asesmen, penilaian atau asesmen. Yang pertama adalah observasi langsung. Itu dapat kita lakukan ketika kita melakukan pengajaran atau proses belajar mengajar di kelas. Dapat kita lakukan observasi ke setiap anak, kita amati anak itu bagaimana dia cara menerima pelajaran dari kita, apakah tercapai tujuannya atau tidak. Kemudian yang kedua adalah catatan anekdot. Catatan anekdot ini mungkin agak lebih lebih luas mungkin bisa di saat bermain, belajar atau istirahat dari awal pembelajaran sampai pulang. Maka kita perhatikan apa saja yang perlu kita catat, ada kejanggalan atau baik dari segi kemajuan atau kelemahan anak itu dalam proses pembelajaran. Kita catat itu sesuai dengan jam, hari, tanggal dan kejadian atau peristiwanya. Yang ketiga adalah checklist. Checklist perkembangan anak itu juga disesuaikan dengan tahap usia dan kompetensi atau kemampuan anak itu dalam menerima pembelajaran kita. Jadi ada di sana checklistnya, ada mereka berkembang atau mengalami kemajuan juga, itu penilaiannya. Dan yang terakhir adalah baru dokumentasi. Tadi kalau catatan anekdot beda ya. Kalau dokumentasi itu kita bisa mengambil foto kegiatan belajar anak itu bisa dari awal proses atau akhir, atau merekamnya secara langsung. Nanti kita jadikan dokumentasi juga berupa hasil karya anak atau apapun itu di dalam proses. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya Ibu-ibu. Kami ucapkan terima kasih. Kami sudahi wawancara ini. Tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih.